Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan yang spesial dalam bacaan Al-Qur'anul Karim, yaitu huruf muqatta'ah. Al-hurufu al-muqatta'atu, huruf-huruf yang terpotong-potong, itu secara bahasanya, ya, huruf tanpa harokat di awal surah, di awal surat di awal surat. Di beberapa ayat surat Al-Quran itu diawali dengan beberapa huruf yang terputus-putus, ya. Cara membacanya itu, ya, nanti itu dibaca dengan huruf hijaiyah aslinya. Ini tulisan alif lam mim ini bacanya bukan alama gitu, jangan. Tapi dibaca seperti huruf hijaiyah yang asli dulu. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Seperti yang di buku awal itu, atau awal buku kan. Kita dulu pernah membahas berkaitan dengan huruf hijaiyah. Nah, lihat di sini alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, da, ta, da, dod, dod, sad, juga ada dalnya, d-nya. Sad, dod, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, qaf, lihat. Tulisannya kayak gitu tuh. Qaf, kaf, lam, mim, nun, ada NN, ada mimnya. Waw, ha, ya, lam, alif, hamzah, ya. Nah, nanti huruf muqatta'ah itu sebagaimana telah kita bahas dulu ya, awal-awal buku pembahasan ini dipakai, ya, huruf muqatta'ah itu bacanya ya dengan ini hijaiyah yang ini. Cara membaca hijaiyah ini, lihat. Makanya di sini kan alif, lam, mim. Itu cara bacanya alif, lam, mim. Ya kan? Nanti sini alif, lam, mim, sod. Itu kan ada dalnya. Kenapa ada dalnya? Ya dari sononya. Ada dalnya itu ada dari sononya. Lihat. Kalau di hijaiyah awal itu kan, lihat di halaman 2 itu. Sod ada D-nya kan. Nanti sod gitu nanti. Ini sod, ra biasa. Ini k, ini bacanya kaf. Kenapa ada F-nya kok kaf? Kaf. Ini dari awal sini udah ada kafnya. Ini kaf, lam, mim, nun, kan gitu. Dari sini kaf, ha, ya. Ini bukan a tapi ain. Lihat bacanya nih. Ain, sod. Kenapa? Dari sini. Lihat ain, kan ain tuh. Ain, kemudian sod. Nah, dan seterusnya. Ini termasuk nanti ini bacanya toha. Yang terkenal ini nih. Yasa, bukan yasa tapi yasin. Dari mana? Dari huruf ya, sin, sin, kan gitu. Bacanya dari sini nih, lihat. Ya, ini ya. Ya di sini nih. Ya, ini apa? Sin, sin, ada n-nya di akhir. Nah, maka ini pembahasan khusus ya. Ya, namanya huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong. Nah, untuk artinya apa, Ustaz? Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya kenapa huruf-huruf muqatta'ah ini dibuat untuk mengawali beberapa surat dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Para ulama menjelaskan bahwa ini menegaskan bahwa Al-Qur'an itu betul-betul bahasa Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. Qur'anan Arabiyyan. Jadi Al-Quran itu betul-betul bahasa Arab dengan lisan orang Arab, lisan atau bahasa Arab gitu. Buktinya apa? Itu di awalnya dengan alif, lam, mim. Alif, lam, mim itu kan huruf-huruf Arab. Ya, menunjukkan bahwa Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab. Ya, di antara mukjizat Al-Quran adalah Al-Quran ini, ya, bahasanya sangat indah, sangat bagus. Bahkan orang-orang Arab yang ahli bahasa pun nggak bisa membuat yang semisal dengan ayat Al-Quran.
Makanya pembahasannya panjang jadinya. Ya. Jadi dulu Nabi SAW ketika menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, ya, ayat per ayat, surat per surat, ya, orang-orang kafir Quraisy yang di Mekah itu, orang-orang Arab kafir Quraisy yang di Mekah, mereka ini nggak percaya. Mereka mengatakan, iftarah nih, Muhammad buat-buat ini, buatan karya Muhammad Al-Quran ini. Maka Allah bantah, am yaqulu naftarah. Apakah mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu buat-buat Al-Quran? Qul fa'tu bi suratin mithlih. Qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini disebutkan dalam surat Yunus, ya. Kalau mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam membuat-buat sendiri, ya, ayat-ayat Al-Quran itu, wahyu Al-Quran itu, maka silakan kalian coba buktikan, kalian bisa nggak buat yang semisal dengan satu surat dalam Al-Quran. Satu surat aja deh, satu surat yang semisal dengan ayat Al-Quran. Bisa nggak kata-katanya bisa sebagus itu? Ya, panggil semua orang yang bisa. Wad'u man istata'tum min dunillah. Panggil orang-orang lain selain Allah Subhanahu wa taala untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran itu. In kuntum shadiqin, jika kalian memang orang-orang yang benar dalam pernyataan kalian itu. Tapi buktinya apa? Nggak terbukti. Nggak ada yang bisa menunjukkan Al-Quranul Karim itu bahasanya sangat luar biasa indah bagi yang mengetahui bahasa Arab. Dan ini betul-betul la raiba fihi min rabbil alamin. Al-Quran itu betul-betul tidak ada ragunya, tidak ada keraguan bahwa Al-Quran itu betul-betul murni dari Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Taib. Kita akan lanjutkan pembahasannya berkaitan dengan huruf muqatta'ah yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Ya'la Al-Qurnaidi hafizahullah taala. Pembahasan ini mungkin agak panjang, tidak apa-apa, satu pertemuan aja. Yang penting kita paham, ya, pembacaannya huruf muqatta'ah ini jangan sampai salah. Nanti salah repot nanti. Sudah bacanya sudah bagus awal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu tiba-tiba baca Al-Baqarah misalnya, ya, kan bacanya kayak gini nih. Ya, Al-Baqarah bacanya kayak gini. Sudah bacaan isti'adzahnya sudah bagus, bismillahnya sudah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ketawa semua orang-orang kan. Bacanya kayak gitu. Nah, bacanya gimana? Tadi kembali kepada huruf aslinya, yaitu alif, lam, mim, dipotong-potong, makanya disebut muqatta'ah. Nah, penulis mengatakan huruf ha atau ha, ini bisa ha tipis, ra, ta, ha, ya dibaca panjang hanya 2 harokat saja. Nanti akan kita lihat. Ini rumusnya dulu aja. Jadi huruf ha, ra, ta, ha, ya itu dibaca panjang 2 harokat. Nah, huruf dengan tanda mat yang ada garis layarnya itu, ini dibaca panjang 6 harokat. Nanti akan dirinci di buku hitam. Kemudian huruf ain dibaca dengan panjang 4-6 harokat. Mat itu bacaan panjang. Huruf alif tidak dibaca dengan mat, tidak dibaca panjang. Alif ya alif saja. Jangan baca alif. Enggak ada. Jadi alif gitu aja. Baik, kita akan praktekkan, kita lihat. Dan sebenarnya untuk penulisannya ada sedikit perbedaan antara mushaf Madinah dengan mushaf Kemenak. Ya, mushaf Kemenak itu nanti yang disebutkan di sini sama penulis cuma 2 harokat itu, nanti dia ada harokat alif berdirinya. Misalnya di ro ini ada alif berdirinya. Kemudian di mim yang di tengah-tengah gini dia ada tasdidnya. Itu aja perbedaannya. Kalau di mushaf Madinah nggak ada. Di mushaf Madinah harokatnya hanya garis gitu saja. Layar yang memanjangkan 6 harokat. Nah, kita akan praktekkan, ya, di
yang pertama sesuai urutan aja ya. Nah, memang kalau lihat urutannya di sini, Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullah taala, beliau menyusunnya secara apa? Berdasarkan urutan suratnya. Ya, sesuai urutan suratnya. Al-Baqarah, ya udah carinya Al-Baqarah dulu. Ada apa? Alif Lam Mim. Oh, berarti dulu yang Alif Lam Mim apa saja? Oh, di Al-Baqarah, di Ali Imran, di Al-Ankabut, di Ar-Rum, saja. Di awal surat pasti. Habis Bismillahirrahmanirrahim langsung ada Alif Lam Mim. Kemudian ada Al-A'raf, ini kan habis Al-Baqarah, Ali Imran, nanti An-Nisa, Al-Maidah, lalu Al-An'am, lalu Al-A'raf. Kemudian nanti terus ada Yunus, Ibrahim, Hud dan seterusnya. Intinya ini berdasarkan apa? Surat, urutan suratnya. Ya. Sampai nanti Al-Qalam. Jelas? Nah, walaupun kalau mau ringkas sebenarnya bisa juga misalnya dibuat urutannya itu huruf yang satu huruf dulu, nanti terus huruf yang 2 huruf, terus ada yang 3 huruf, baru nanti yang banyak huruf. Itu juga ada yang pembagian kayak gitu juga bisa. Bebas aja nih, ya bebas aja untuk urutannya. Tapi yang terpenting bagi kita sekarang bacanya. Gimana saat bacanya? Ya udah, kita langsung pelajari saja cara bacanya. Lihat. Tulisan seperti ini bacanya sebagaimana di tengah ini. Saya akan bacakan aja ya. Sekarang tirukan aja. Alif Lam Mim. Jadi mimnya itu tasdid, ada tasdidnya. Karena mim ketemu mim di sini. Makanya kalau di mushaf Indonesia itu mimnya dikasih tasdid. Kalau mushaf Madinah nggak ada. Tapi bacanya sama. Tirukan aja ya. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Jadi 6 harokat. Ini tinggal tambahin shad. Alif Lam Sod. D ada D-nya, D ada D-nya. Kemudian yang berikutnya Alif Lam Ra. Ra gitu aja, 2 harokat ya. Alif Lam Ra. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Ra. Jadi Alif Lam ini mimnya tasdid ya, ada tasdid. Nah, kemudian ini ka, bukan ka tapi kaf, itu ada v-nya. Kemudian ini ha ya, ini 2 harokat sebagaimana rumus di atas tadi ya, 2 harokat. Nah, kalau di mushaf Indonesia itu ada fathah berdiri atau alif kecil itu menunjukkan 2 harokat. Itu perbedaannya. Kalau mushaf Madinah kayak gini kosongan, kalau mushaf Kemenak sudah dimudahkan dengan apa? Fathah berdiri, 2 harokat. Kaf ha ya ain sad. Perhatikan di sini. Nafasnya harus panjang ya. Coba ditirukan. Kaf ha ya ain sad. Nah, di sini kaf 6 harokat, ha ya 2 harokat, ain ini bisa 4 bisa 6. Kemudian ada pembahasan sebenarnya. Ini kenapa tadi Ustaz kok bacanya ain so, itu kenapa itu? Iya, karena memang ada nun sukun ketemu shad. Insya Allah kita akan pelajari namanya ikhfa hakiki. Jadi bacanya ai, panjangin dulu. Ai baru masukin sad. Nah, ditahan juga ada gunahnya.
Saya ulangi. Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. Nah, ini yang paling panjang ya di antara yang lainnya. Dia paling panjang. Nah, di sini ada yang tidak ada harokatnya ya. Kalau di mushaf Indonesia sudah ada harokatnya, fathah berdiri tadi. Rumusnya tadi bagaimana? Baca 2 harokat. Toha, gitu saja. Toha, tirukan. Toha. Lalu sini, tosi. Ingat, bacanya bukan sa, tapi si. Berdasarkan huruf hijaiyah yang awal atau ejaan huruf hijaiyah yang aslinya. Tasim mim. Seperti itu. Tirukan aja ya. Tasim mim. Di mim ini kalau di mushaf Indonesia sudah ada tasdidnya. Kalau di mushaf Madinah nggak ada, tapi bacanya sama. Jadi ini harus ditahan. Kenapa? Lihat di sini. Nun sukun ketemu mim. Ini nanti ada pembahasan di buku hitam. Namanya idgham birunnah. Idgham birunnah. Kita masukkan nunnya ke mim, kemudian dengan disertai runnah, dengung. Ditahan beberapa saat. Tasim mim. Kemudian berikutnya tosin. Akhirnya adalah nun sukun ya. Ingat-ingat bukan M tapi N. Tosin. Kemudian yang bawahnya insya Allah nggak asing ya. Apa bacanya? Bukan yasa tapi apa? Yasin. Ya-nya 2 harokat, sin-nya berapa? 6 harokat. 6. Yasin. Akhirnya adalah N atau nun sukun. Yasin. Kemudian berikutnya Sod, ada dalnya. Sod. Berikutnya bukan hama tapi hamim, mim. Tuh. Hamim. Mimnya ada layar berarti dia 6 harokat. Hamim. Hamim. Ini berikutnya bukan asako ya, jangan asako, tapi apa? Ain, sin, qaf dengan beberapa kriteria yang akan kita jelaskan. Tirukan saja yang saya baca, nanti saya jelaskan. Jadi bacanya gimana? Ini ada layarnya, berarti semuanya 6 harokat. Adapun ainnya memang boleh 4 harokat. Ain sin qaf. Tirukan. Ain sin qaf. Di sini kenapa tadi didengung tadi? Karena ada nun sukun ketemu sin, nun sukun ketemu qaf. Itu semuanya adalah hukum ikhfa hakiki. Insya Allah kita pelajari di buku yang hitam. Insya Allah. Makanya nanti ini pun pembahasan akan diulang lagi di buku hitam. Dengan namanya kita harus kenal siapa dia. Cuman sekarang kita kenal cara bacanya dulu. Jadi bacanya tadi gimana? Ain. Jadi panjangin dulu 4 atau 6 harokat. Ain, baru masuk ke eng-nya. Ain sin
Kemudian, ya, ini ringkas insyaallah, cuman satu huruf saja. Qaf. Jadi akhirnya ada fa yang sukun. Qaf. Nun. Nun. Nah, jadi seperti itulah cara membaca huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong. Makanya bacanya juga dipotong-potong sesuai ejaan huruf hijaiyah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk membaca dengan baik dan benar. Dan ini modelnya harus dihafal ya. Semua ini harus dihafal. Ya, harus dihafal cara membacanya. Makanya pelajaran ini kita buat panjang ya, biar Anda juga diulang-ulang lagi. Ya, dibaca panjang, ya dibaca panjang. Yang panjangnya sesuai panjangnya tadi 6 harokat. Kemudian hurufnya dihafalin alif, lam, mim, yasin, toha, tosin, hamim, dan seterusnya. Apalagi yang surat Maryam itu yang panjang itu dihafal. Kaf, ha, ya, ain, shad. Nah itu dilatih. Ya, jangan bacanya alama, yasa. Itu, jangan. Salah itu ya. Nah, jadi harus latihan terus. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan. Tetap semangat. Kita lanjutkan di halaman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.